Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama. Sebab Dialah Tuhan, dan Dia yang layak dipuji, disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahan yang senantiasa kau nyatakan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kau aku, Kau Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kau Tuhanku, di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Sebab Engkau Allah kami. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu, Tuhan. Engkau yang berkuasa dan Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Tiada yang sukar bagi-Mu, ya Allah. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama Yesus, 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 Yesus Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat penuh atas semesta. Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu, tak ada yang dapat menandingi-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, ya Allah. Terpujilah nama-Mu,
Terpujilah nama, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Engkau yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab itu hati kami percaya padamu. Dan kami mau mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Engkau pertahananku, Allah kekuatanku, Kau gunung batuku, tanduk selamatku. Kota benteng perlindungan, perisai yang teguh, aman di dalam, aman di dalam-Mu. Kami mau terus tinggal melekat padamu. Haleluya. 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 Ya Allah baik, sungguh baik, rahmat baik Engkau. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya. Hanya Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Layak dipuji, layak disembah, ditunjukkan, diagungkan, dimuliakan selama. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami aman,
kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau yang beserta dengan kami. Sebab Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab itu kami mau tetap percaya kepadamu. Dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh besar setiamu, ya Allah. Sungguh besar setiamu, Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku terserah di dalam kekuatan-Mu, besar setia, sungguh besar setiamu. Amin, amin. Kau nyatakan bagiku, ya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
tanyakan salahnya bagiku. Percaya janjimu ajaib, Tuhan kita kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, berserah di dalam kekuatanmu, percaya. Berserah di dalam kekuatanmu, kami percaya padamu dan kami mau mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Berserah penuh kepadamu, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang merancangkan perkara-perkara yang besar dan ajaib, mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi buat semua teman-teman. Ya kan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan Heri kepada saya. Hari ini kita sudah sampai ke Keluaran 8. Keluaran 8 ini adalah lanjutannya ya dari sebelum-sebelumnya, di mana kita tahu Tuhan memakai Musa untuk membawa bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir, tapi kita tahu Firaun tidak mau melepaskan, ya kan? Karena apa? Ini yang saya bisa aplikasikan dalam dunia kehidupan kita kesehari-harian, bahwa kalau ada yang bisa kita manfaatkan, ya kan? Kenapa kita harus biarkan gitu? Jadi inilah cara dunia, tapi cara kita anak Tuhan tidak boleh begitu. Jadi saya akan bacakan Keluaran 8. Tulah kedua, Katak. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculan katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka.
sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhinya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 9, kata Musa kepada Firaun, silakan Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dari pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dari ladang. Dikumpulnyalah bangkai-bangkai bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengar mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saya lanjutin. Tulah ketiga nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkan tongkatmu dan pukullah itu debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkat dan memukulnya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang, segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat demikian nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Itulah yang keempat, lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, besok tanda mujizat itu akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun, ke dalam rumah pegawai-pegawainya, ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allah di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempar kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami.
seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh berdoa untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan dari rakyatnya. Hanya jangan Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikar itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada lagi tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi kita tahu bahwa dalam cerita ini, ya kan, firman Tuhan ini, ya Tuhan ingin mempertunjukkan kekuasaannya kepada Firaun. Nah, kita tahu bahwa Firaun ini memang seorang raja yang keji, ya, kejam, ya kan, jadi bisa memanfaatkan semua. Tapi di sini saya lihat, ya kan, banyak kita kalau orang-orang di dunia, ya kita bertemu para orang bisnis juga kadang, nah kau ini Firaunian, ya kan. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh begitu. Kita tahu ada kekejaman, berjanji menolong. Tapi setelah ini ada kejadian, kita yang dimaukan oleh teman kita, ya kan, sudah kita berikan, nah apa yang dijanjikan tidak digenapi. Nah itulah orang suka bilang di dalam dunia bisnis itu, ini Firaun ini, ya kan. Jadi kita tidak boleh begitu, kita tahu bahwa Tuhan kita, ya kan, adalah Allah yang maha besar dan dia selalu mengajar kita dengan hal-hal yang positif. Jadi kita tidak boleh memperlakukan apa yang dilakukan Firaun, ya kan? Karena kita lihat ya, beberapa dia mengerti bahwa Tuhan Allah itu luar biasa, ya. Sudah menyatakan mujizatnya ya kepada uh, apa uh, apa yang dia lakukan terhadap bangsa Mesir, kepada biji mata Allah itu, ya kan, Tuhan sudah tunjukkan bahwa kamu itu, ya kan, sudah begitu kejam. Di show Tuhan, nah tulah diturunkan, ya, sehingga apa? Ya dia mau pertama mengerti. Nah demikian juga sifat kita kadang-kadang demikian, ya. Ada juga kadang-kadang jadi dalam hidup kita. Nempellah sifat Firaun itu kepada kita. Kalau kita lagi sulit, kita selalu datang beribadah, selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika masalah itu sudah lepas, ya kan, sudah lega, nah kita mulai lupa Tuhan. Jadi di sini saya sangat, ya kan, terinspirasi bahwa untuk kehidupan ini kita tidak boleh seperti Firaun. Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, jadi kita harus belajar bagaimana, ya kan. Karena Tuhan ada melakukan perbedaan, ya kan. Dia bilang itu di tanah Goshen itu tidak akan ada lalat pikat, ya. Karena apa? Itu perbedaan antara kita dengan kehidupan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan tuh memang ada perbedaan. Saya mengalami dan merasakan itu, ya. Jadi orang kadang-kadang punya rancangan, ya. Ya, kasus saya dirancang sedemikian rupa. Kekuatan dunia mereka pakai. Sampai mereka berputar-putar berapa tahun mencari, ya kan? Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan tidak punya niat jahat, ya kan? Ya. Jadi kita harus pertunjukkan bahwa aku adalah milik Kristus. Jadi kita tidak bisa merancang seperti dunia rancang terhadap kita. Ya. Bertahun-tahun mereka mencari, akhirnya mereka give up. Tidak ada yang kami temui. Ya, dia cari dari sisi A, kita bisa buktikan. Sampai sisi B, sampai ke Z, ya kan? Tidak ditemukan.
ya. Jadi kita tidak usah takut, yang penting kita tidak berbuat jahat. Kita lakukan seperti apa yang firman Tuhan ajar terhadap kita hidup. Ya, saya yakin dan percaya. Itulah bedanya Tuhan kita yang kita sembah dengan dunia rancangkan. Dunia itu selalu mau mengambil, ya. Kita tahu, ya, kalau orang-orang seperti kadang-kadang ada sebagian konglomerat itu, mereka punya hati tidak seperti apa, mereka seperti Firaun, ya. Tapi kita nggak usah takut, karena apa, kekayaan itu hanya sementara, hanya titipan. Ketika kita dipanggil pulang, kita tidak bawa apa-apa. Tapi saya yakin apa yang kita lakukan di bumi ini, ya kan, ya, secara pikiran saya, kalau Tuhan tempatkan kita di bumi ini, Tuhan itu punya rancangan untuk kita. Kita ini diberi, ya kan, untuk melakukan apapun di muka bumi, tetapi nanti akhirnya kita harus bertanggung jawabkan. Nah, saya rasa ya firman Tuhan selalu menguatkan kita. Di kala pagi kita berkoramdeo, ya kan. Kalau saya merasakan ada manfaat yang luar biasa dalam hal setiap pagi kita berkoramdeo. Ya, jadi kita sekarang mau ngajak teman-teman kita, saya lihat semakin hari, ya kan, semakin berkurang, ya kan. Jadi kita mau ngajak teman-teman kita juga untuk kembali, mari, ya kan, supaya apa, hidup kita seperti apa yang Tuhan janjikan kita lakukan, dan saya percaya kita tidak akan sia-sia, ya. Kita akan menjadi orang-orang yang menjadi teladan bagi teman-teman kita, bagi rekan-rekan kita, di mana kita bersama-sama dengan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Heri untuk melengkapi. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman pagi hari ini. Ya, tentu pembelajaran yang bisa kita belajar dari kitab Keluaran pasal yang ke-8 hari ini adalah bagaimana kita diperingatkan jangan sampai kita mempunyai kelakuan seperti Firaun. Ya, kita tahu di beberapa pasal yang lalu kita tahu memang Firaun keras hati dan Tuhan memang terus keraskan hatinya karena memang dia sudah dipersiapkan untuk dihukum. Jadi seperti kalau kita kembali ingat kitab Kejadian pasal 15, bagaimana Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya memang akan dijajah oleh bangsa asing selama 400 tahun, tapi dengan tangan yang teracung, maka mereka akan dibebaskan. Dan hari-hari ini kita sedang membaca penggenapan dari apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan kita tahu Firaun memang orang yang sombong. Maka seperti tadi Ko Simon katakan, dalam dunia bisnis katakan jangan sampai kita ini jadi seperti Firaun. Orang yang suka menindas orang lain, orang yang sombong, orang yang suka-suka. Karena orang yang keras hati ya salah satunya tuh ya efek jerahnya tuh hanya sesaat. Ketika ada situasi yang merugikan dia, dia bisa berbulut manis dengan segala tipu daya. Tapi baru ngalami kelegaan sedikit, udah lupa lagi. Nah, tanpa sadar kan terkadang jangan sampai kita terjebak seperti itu. Kan banyak orang ketika hadapi masalah, wah rasanya tiba-tiba rajin. Nah, contohnya ikut koramdeo. Nanti udah dapat kelegaan, sudah mulai nyaman, sudah malas. Nanti dapat masalah lagi, berat lagi, wah cari Tuhan, sungguh-sungguh lagi. Nah itu sebenarnya ciri-ciri orang yang sebenarnya hatinya keras. Jadi bukan karena dia merasa butuh Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bukan saja pada waktu mengalami kesusahan. Sebenarnya kita ini juga butuh Tuhan pada waktu kita mengalami kelimpahan
baik secara materi, dalam keadaan baik-baik. Ya, karena seperti yang Pak Isa sering katakan di Kempria, jangan sampai kita ini menjadi seperti, ya karena itu Kempria seringkali disebut pria. Tapi kan tentu sebenarnya bukan hanya gender pria saja. Orang itu kalau memang hatinya nggak beres, hatinya keras, ya seperti itu. Kalau lagi sesak, cari Tuhan. Kalau lagi lapang, mulai kendor, lupa, seakan-akan nggak butuh Tuhan. Padahal seperti saya katakan tadi, sebenarnya kita butuh Tuhan itu setiap saat waktu dalam hidup kita. Bukan saja waktu kita dalam keadaan susah, sulit, butuh pertolongan kita cari Tuhan. Bahkan ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, keuangan kita oke, kita butuh Tuhan supaya hidup kita ini tetap benar. Makanya seperti kali-kali saya katakan kalau kita belajar dari Yohanes pasal 15, kita ini kan harus seperti ranting yang terus melekat kepada pokok anggur itu. Supaya apa? Supaya hidup kita ini menghasilkan buah, dibersihkan terus-menerus sehingga buahnya semakin lebat. Karena ranting itu kalau tidak melekat kepada pokok anggur, ya dia akan menjadi kering, menjadi busuk kalau kena hujan. Kalau kena panas matahari, dia akan jadi kering. Tapi kalau kena hujan, ya dia akan jadi busuk. Itu yang saya sering gambarkan. Kalau hidup kita nggak melekat pada Tuhan, ya kalau kita lagi dalam keadaan sulit, ya rohani kita semakin kering, kita semakin jauh, marah, bersungut-sungut pada Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan dan terus keadaan kita sedang dalam keadaan kelimpahan materi, ya hidup kita lama-lama bisa jadi busuk. Nah, tapi sebaliknya ketika hidup kita terus melekat kepada Tuhan, walaupun kena matahari, persoalan, pergumulan hidup, justru hidup kita akan semakin menghasilkan buah. Seperti Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Orang kalau kesukaannya merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka pada musimnya dia akan menghasilkan buah. Artinya ketika situasi sulit, maka akan muncul buah ketekunan, buah kesabaran, buah kesetiaan. Ketika dalam keadaan yang baik, maka akan muncul buah ucapan syukur, buah memuliakan Tuhan. Atau sebaliknya, ketika kena hujan dalam kelimpahan berkat, ranting yang melekat itu maka daun-daunnya akan semakin segar. Nah, jadi hari ini ya kita diingatkan lagi jangan menjadi seperti Firaun yang sombong, yang congkak, yang hanya memanipulasi, bahkan Tuhan pun dimanipulasi hanya untuk keuntungannya sendiri. Jadi hari ini mari kita terus jaga hati kita, jangan sampai kita mempunyai seperti hati Firaun, hanya memanipulasi dan memanfaatkan Tuhan. Karena nggak seperti itu harusnya hidup kita. Dan kalau kita terus seperti itu, tinggal tunggu waktunya saja sampai akhirnya puncak panjang sabarnya Tuhan itu, ya ujungnya kita binasa, Bapak Ibu. Jadi hari ini apapun keadaan kita, lagi banyak pergumulan, kesulitan hidup, atau keadaan kita sedang baik-baik saja, bahkan keadaan kita sedang di dalam masa-masa kejayaan kita, biarlah hidup kita ini tetap melekat kepada Tuhan. Supaya kita terus menikmati aliran-aliran kasih, kuasa, damai, sukacita yang datang daripada Tuhan. Karena dia sumber yang tidak terbatas dalam segala keadaan. Jika kalaupun keadaan sulit, kita tetap bisa bertahan dan setia. Atau kalau dalam keadaan kita sedang baik-baik saja, hidup kita tetap sesuai dengan firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ko Simon. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, hari ini Ko Buyung yang akan berdoa dan nanti akan ditutup oleh Ko Simon. Oke, silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur dapat bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat,
oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami bersatu hati mau berdoa buat Pak Simon yang pagi ini menyampaikan sebagian isi hati-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan untuk tetap hidup melekat kepada Engkau, taat akan firman-Mu dalam setiap keadaan, dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau maksimalkan dia menjadi imam di dalam keluarganya, di dalam menggembala istri dan anak-anaknya, dan juga seluruh karyawannya Bapak. Menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkati juga Bu Simon, Engkau maksimalkan dia menjadi penolong di dalam kehidupan Pak Simon ya Tuhan. Pakai keluarga ini menjadi berkat bagi keluarga lain ya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya, cucu mantunya, usaha pekerjaannya, dan seluruh karyawannya Tuhan. Kemana dia melangkah, Engkau menyertai ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Bahwa kami harus terus melekat kepada Engkau. Kemanapun kami melangkah, dalam setiap keadaan kami akan ingat akan Engkau ya Bapa. Pegang erat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pemulihan kesehatan Pak Ongko Wijaya Tuhan. Semakin hari ya Tuhan, semakin Engkau pulihkan. Beri dia pencerahan Tuhan. Beri dia semangat Tuhan. Sehingga dia terus boleh melatih otot-ototnya ya Tuhan. Untuk boleh bergerak, boleh beraktivitas ya Tuhan. Berkati juga anak cucu mantunya yang ada di sekelilingnya ya Tuhan. Yang merawat Engkau. Beri mereka hikmat, kesabaran ya Tuhan. Engkau juga boleh memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, atau apapun yang dia konsumsi Tuhan. Semuanya mendatangkan kesehatan dan pemulihan bagi tubuh jasmani ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga mau berdoa buat setiap penatua, pemimpin ibadah, dan setiap jemaat ya Tuhan yang ada di Pelita Community, dan setiap penatua, pemimpin ibadah dimanapun ya Tuhan, memimpin gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Beri mereka hikmat dan marifat ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus menjadi teladan bagi para jemaat. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berkati juga istri, anak-anak, suami, siapapun juga Tuhan yang ada sekeliling mereka. Engkau boleh memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri yang ada di jajaran pemerintahan Indonesia ini ya Tuhan. Yang mereka boleh mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang mereka ambil boleh mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau boleh memberkati kesehatan mereka. Beri mereka hikmat ya Tuhan. Hidup takut akan Engkau. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua memimpin ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu.
di komunitas Koramdio ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menolong memimpin kami, dan sehingga kesempatan-kesempatan kami boleh bersama-sama, kami mau saling menguatkan, saling menasehati, dan saling untuk berbagi Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Tuhan jadikan semua berhasil. Terpuji nama-Mu, kami sudah terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya anugerah yang besar sudah terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.